Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam sehat walafiat ya. Pada hari ini kita bertemu kembali. Senin yang lalu kita sempat libur. Nah, sekarang minggu ini kita bertemu kembali. Ibu akan mengajarkan suatu teks. Teks berikutnya adalah tentang teks eksposisi. Nah, kalian sudah siap dengan buku catatan kalian? Dengan alat tulis, kalian mencatat semua materi yang akan Ibu terangkan agar nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Karena pertanyaannya akan berada di materi ini, di pertengahan, di akhir. Jadi, kalian saksikan ya. Baik. Materi hari ini adalah tentang teks eksposisi. Ya, teks eksposisi itu seperti apa? Nah, sebelum Ibu menerangkan, kalian lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian raih, yang harus kalian capai. Teks eksposisi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, jadi kalian mungkin di zaman sekarang kalian jarang membaca koran, majalah. Nah, biasanya teks eksposisi itu berupa pendapat. Berada di koran atau majalah. Di sana ada tajuk. Ya kan? Nah, itu yang dinamakan contoh dari teks eksposisi. Nah, menurut kalian apa itu teks eksposisi? Nah, di sini pengertiannya, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Maksudnya apa di sini? Teks eksposisi itu adalah pendapat. Nah, jenisnya atau ragam teksnya memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf ini bersifat ilmiah atau bisa dikatakan non-fiksi. Nah, bisa dijumpai di mana selain di koran. Nah, misalnya kalian dalam komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tertulis. Kalian mengadakan diskusi. Nah, diskusi itu di situ ada pendapat, ada gagasan, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan. Nah, kalimat tersebut termasuk teks eksposisi. Ya kan? Misalnya seorang menyampaikan argumen dalam debat pendapat. Nah, itu yang dinamakan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu bisa berupa dilengkapi dengan grafik, gambar, penjelasannya, tapi bisa juga dalam sebuah paragraf. Nah, itu yang dinamakan teks eksposisi. Nah, sekarang tujuan dari teks eksposisi itu apa? Nah, tadi Ibu udah nerangkan, di sini ada memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal-hal yang penting. Betul. Misalnya apa? Nah, tadi kan untuk menjelaskan informasi tentang sesuatu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca sehingga pembaca teks eksposisi dapat pengetahuannya secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, itu maksudnya dari tujuan teks eksposisi. Lanjut, unsur utama teks eksposisi. Ada gagasan atau pendapat. Nah, apa itu?
yaitu pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dan dorongan. Contohnya apa? Di sini, peningkatan korban corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dari mana menyatakan? Itu yang dikatakan pendapat atau gagasan. Nah, di sini ada kata karena. Nah, itu adalah pernyataan pendapat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan gagasan atau pendapat. Jelas ya? Paham? Selanjutnya, unsur yang kedua, fakta. Fakta berarti itu harus ada bukti. Betul. Merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contohnya apa? Nah, selama bulan Maret hingga sekarang kami belajar di rumah melalui online. Nah, fakta tidak? Fakta. Kalian belajar secara online atau secara PJJ. Ya kan? Belajar dengan jarak jauh. Itu unsur utama teks eksposisi. Materi selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Di sini 1, paragraf umum khusus. Nah, maksudnya paragraf umum khusus itu apa? Nah, nanti dijelaskan. Yang kedua, paragraf khusus umum. Nah, apa itu paragraf umum khusus? Suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada kegiatan awal. Dalam kesimpulan diterangkan terdapat gagasan utama yang diuraikan dengan bukti, fakta, atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Nah, contoh paragraf umum khusus. Nah, di sini, narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya, serta efek bagi pertahanan dan keamanan nasional. Nah, di sini umum khusus itu apa? Umum itu kalian masih secara ruang kecil, ya kan, masih besar. Nah, itu dinamakan umum. Nah, di sini mana yang termasuk paragraf umum? Nah, paragraf umum yaitu narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Itu umumnya. Nah, khusus itu penjelasan dari si umum. Kenapa narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan? Nah, dijelaskan kan, efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri dan sebagainya. Itu yang dinamakan khusus. Khusus itu adalah penjelasan. Ya. Oke. Paragraf berikutnya adalah apa tadi? Iya, betul. Paragraf khusus umum. Berarti kalau khusus umum apa? Suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau ulasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf yang diakhiri dengan kesimpulan berisi tentang gagasan utama pada bagian akhir. Betul. Berarti kebalikannya kan?
Kebalikan yang tadi, kalau yang tadi paragraf umum khusus, umum terlebih dahulu. Ya kan, gagasan utama terlebih dahulu. Baru khusus penjelasannya. Kalau khusus umum penjelasan terlebih dahulu, baru kesimpulan atau gagasan utama. Contoh di sini itu apa? Contohnya, oke. Nah, bisa kalian lihat kan? Berarti umumnya itu ada di akhir. Yang awal itu adalah penjelasan. Umumnya apa? Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kenapa? Nah, dijelaskan kan di awal. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lingkungan lindung bagi pertambangan. Nah, diperburukkan lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Nah, itu adalah penjelasannya dari gagasan utama atau umumnya tentang keadaan tersebut jelas menambah suramnya nasib hutan. Oke. Nah, semoga tadi penjelasan Ibu kalian paham. Sekarang tugasnya. Perhatikan perintah tugas di bawah ini. Nah, kerjakanlah LKS. Kemudian jawaban LKS tersebut kalian salin di link yang sudah Ibu berikan. Ya kan, yang sudah Ibu berikan di Classroom. Nah, LKS halaman 26, tugas mandiri bagian A dan B. Jelas? LKS halaman 26, tugas mandiri bagian A dan B. Ya. Baik. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham, kerjakan dengan baik-baik. Jangan lupa di belakang ini nanti akan ada token. Ya, tokennya silakan kalian lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.